warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah laki bini yang hormati dan yang muliakan, alhamdulillah wa syukurillah. Pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hanya karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang belum kami dapat melanjutkan atau melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang belum kami kerjakan pada malam hari ini dan tentunya malam-malam sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang hormati, ibadah yang belum kami kerjakan ini merupakan ibadah yang besar, nikmatul uzma setelah iman dan Islam. Ini nikmat yang paling besar niki adalah nikmat iman. Iman niki tidak diperjualbelikan, iman niki tidak diberikan cuma-cuma, tidak. Tapi murni iman niki adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang nabi dan rasul sekalipun nenten ticanin kuasa si Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Berbintan baginda Nabi sangat berharap bisa memberikan hidayah kepada paman beliau Abu Thalib yang menjadi benteng pertahanan perjuangan Nabi, yang menjaga baginda Nabi dari perilaku jahat orang-orang Quraisy saat itu. Sangat ingin baginda Nabi memberikan hidayah kepada pamannya. Tapi Allah jawab di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, meskipun beliau seorang nabi dan rasul, beliau dekat dengan Allah, tapi hidayah niki adalah murni datang dari Allah, tidak bisa diberikan oleh dia. Jadi nggak bisa diberikan oleh nabi kepada orang yang dicintai, karena murni hidayah niki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah makin tiang belum sami niki luwe pada bersyukur karena ditanamkan iman niki dalam hati kita. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, dan jalani semua yang menjadi syariatnya. Nah niki yang paling tinggi niki, keimanan niki. Setelah ada iman niki, kemudian nikmat yang tidak kalah besarnya adalah nikmat yang belum kami bisa melaksanakan ibadah malam. Makanya ibadah yang kita lakukan niki adalah ibadah yang menjadi bekal yang belum kami nanti di akhirat. Tidak ada bekal yang lain. Karena nanti di yaumul qiyamah orang akan sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan amalannya. Jadi tidak ada kaitannya dengan saudara, tidak ada kaitannya dengan orang tua, anak-anak, tidak ada. Jadi semua orang akan mempertanggungjawabkan nanti di padang mahsyar niki apa yang dilakukannya di dunia. Dan yang berbicara saat itu adalah amal dan ibadahnya. Salat niki akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya digambarkan di dalam Al-Qur'an jelas gitu. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Gambaran dengan lemak di padang mahsyar niki, seseorang dengan saudara-saudaranya niki pada saling berungkuk mesak-mesak juluk ketika dia akan mempertanggungjawabkan.
wa ummihi wa abihi. Ibu bapaknya juga akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Wa sahibatihi wa bani. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya, anak-anaknya, mereka akan sendiri-sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Sibuk si amalan temesa-mesa. Makanya dalam situasi seperti ini, apa yang belum kami harapkan kecuali ibadah yang belum kami kerjakan nanti niki. Karena itulah ibadah niki nikmat besar. Setiap orang yang dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, niki nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena hanya ini yang bisa kita pakai, hanya ini yang bisa kita simpan, nanti tabungannya kita buka di hari kiamat. Makanya alhamdulillah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ibadah yang belum bisa dikerjakan di kita. Lebih-lebih berbicara tentang ibadah salat sudah jelas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Sembahyang itu adalah tiang daripada agama. Searan tiang niki ya yang memperkokoh bangunan. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Sai-sai sarungu ibadah sembahyang. Sai-sai gawe ibadah sembahyang, dirikan ibadah salat, maka dia berarti sedang mendirikan, memperkokoh bangunan agama pada dirinya. Tetapi sebaliknya, siapa yang melalaikan salat, bahkan meninggalkan sholat, maka pada dasarnya dia sedang meruntuhkan bangunan agama pada dirinya. Jadi niki adalah ibadah yang memang memperkuat bangunan agama. Makanya dan ibadah nanti di yaumul qiyamah adalah ibadah amalan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sembahyang yang belum bisa. Di dalam Al-Qur'an salat niki digambarkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah orang dari pekerjaan amalan fahsya' wal munkar, keji dan munkar. Sembahyang itu pada dasarnya disyariatkan untuk itu. Gak mungkinlah menolak misalnya dengan sembahyang kemudian masih dia gawe perbuatan keji dan munkar. Itu bukan berarti ayat Qur'annya yang salah. Tekan tidak Quran berbahasa lah saya gawe sembahyang terhindar dia dari keji dan munkar. Lalu maka lu dengan sembahyang lalu tetap gawe perbuatan keji dan munkar. Bukan berarti ayatnya yang salah, bukan. Tetapi al-musallinya, pelaku sholatnya itu, apakah dia sudah melaksanakan sholat sesuai dengan yang dihajatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang secara fikih sembahyang niki memenuhi syarat rukun sudah sah dia. Tamu waktu, kemudian menutup aurat, bersih dari hadas, niki syarat sah salatnya. Kemudian rukun mulai dari niat, takbiratul ihram, ruku, ya, sujud, dan seterusnya sampai dengan salat rukun sembahyang. Secara fikih memang sah sudah. Tetapi lebih daripada itu jamaah sekalian, salat niki harus juga memenuhi standar yang lebih dari sekedar niki. Penghayatannya, kekhusyuannya, niki memang harus ditekankan sehingga dia benar-benar mampu ya, menjadi sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang sulit, memang berat, tetapi bukan berarti kita hilang untuk berusaha. Dendek demin berat misalnya syarat khusyuk sembahyang niki, kemudian bagaimana kita sesuai dengan syariat niki penerapan sembahyangnya niki, ya berat, ya susah, bukan berat susah perbilin sampunan. Terus kita berusaha dari hari ke hari supaya sholat kita niki benar-benar sesuai dengan apa yang dihajatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah niki jamaah sekalian, jadikan dia sebagai kebutuhan, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Sembahyang niki 5 kali wajibnya dari sehari dan semalam. Kewajiban.
Tetapi jangan sampai hanya sekedar menggugurkan kewajiban doang. Tapi bagaimana caranya supaya sembahyang niki mampu menjadikan kita butuh terhadapnya. Ada saja kebutuhan. Namun jadi kebutuhan, maka tidak sekedar 5 waktu sehari semalam yang kita kerjakan, tetapi kita lengkapi juga dengan sunnah-sunnahnya. Sunnah qobliyah ba'diyah niki.